Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pantang larang yang dipercayai di adat Melayu. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu Datu Amut. Kepadanya disilahkan. Jadi masalah pantang larang ini banyak di kalangan masyarakat Melayu. Pertama, di dalam pantang larang, pertama tidak boleh menduduki bantal. Kenapa? Orang bilang itu takut kena bengkak. Istilahnya apa? Menduduki bantal bukanlah tempat buntut kita, tetapi bantal itu tempat kepala. Takut bantal itu akan meletus. Nah, itu pertama. Kemudian ada pula pantang larang, dibilang orang dahulunya dilarang keluar di waktu hari senja. Mengapa dilarang keluar waktu senja? Kata orang tuh bilang, tak usah keluar waktu senja, nanti disuruhkan hantu, jin, setan. Ya, disembunyikan hantu. Disembunyikan hantu. Kenapa tidak boleh keluar? Istilahnya dilarang waktu keluar itu adalah waktu maghrib. Di waktu maghrib orang di rumah sholat, kita keluar, itu makanya dilarang. Nah, disampaikan di situ dibilang disembunyikan hantu. Kemudian ada lagi pantang larang, dibilang orang dulu tuh jangan tidur di hadapan pintu. Depan pintu. Kenapa dilarang tidur depan pintu? Kata orang tuh nanti mulut bisa berubah. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah orang keluar masuk susah. Nah, dibilangnya mulut berubah. Istilah orang kampung tuh encuy. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian ada pula pantang larang disampaikan oleh orang tua-tua dulu. Jangan diangkat seperti orang menumbuk padi. Nah, tidak boleh menumbuhkan antan yang besar. Antan itu apa tuh? Nah, antan itu berarti penumbuk padi itu. Penumbuk padi. Nah, padahal kita kecil. Dibilang orang itu jangan ditumbuhkan antan yang besar itu. Kenapa dilarang? Nanti dikatakan orang tua, kita punya suami orang tua, mempunyai istri tua. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya itu supaya kita, ndak ukuran kita yang menumbuhkan antan itu. Tak ukuran kita yang menumbuhkan itu dilarang dengan secara halus oleh orang dahulunya. Kemudian ada pula pantang larang, dilarang tidur pakai baju. Dibilang orang tua, tak usah tidur pakai baju, nanti jadi rusak. Nah, padahal bukan kita jadi rusak. Pertama, kita tidur itu punya keringat. Kita tidak sadar baju akan koyak, cepat habisnya. Itu yang dimaksud tidur. Dibilang orang tuh tidur akan menjadi rusak. Nah, kemudian ada lagi pantang larang dari orang-orang dahulunya. Mandi di sungai. Mandi di sungai pakai timba. Pakai gayung. Pakai gayung. Tidak boleh mandi pakai gayung di sungai, nanti dimakan buaya. Mengapa dilarang oleh orang tua-tua itu? Sudah jelas kita di sungai mandi, kok pakai gayung? turunlah ke sungai itu, mandilah di dalam sungai itu. Itu yang dimaksud.
tidak dilarang mandi pakai gayung. Kemudian ada lagi pantang larang dari orang-orang tua dahulunya, tidak boleh mandi di hulu, mandi hulu, sebelah hulu. Kenapa dibilang orang jangan mandi di hulu, menjadi anak durhaka? Padahal bukan itu yang dimaksud. Orang di sebelah hilir kita masih ada mandi, kita mandi sebelah hulunya, otomatis air mandi kita mungkin kita berak, mungkin kita buang air kecil, ya hanyutlah kepada orang tuh. Makanya orang itu membilang itu jangan mandi di hulu, nanti kita jadi anak durhaka. menjadi anak durhaka. Nah itu maksud dan tujuan orang-orang dahulunya. Kemudian ada lagi orang-orang dahulu membilang di zaman sekarang ini dilarangnya pakai pasang apa namanya tuh? Lilin. Nah, dilarang pakai lilin. Kata orang itu hitam muka. Itu lilin lampu lilin itu. Nah, lampu lilin. Lampu yang lama yang lama dulu dari minyak tanah. Minyak tanah. Lampu Kata trongkeng. orang itu tidak boleh zaman sekarang ini pakai pelita itu, pelita namanya tuh. Jadi dilarang. Kenapa? Dibilang orang itu hitam muka. Bukan muka kita yang hitam, tetapi semuanya sudah hitam karena cahayanya sedikit. Kemudian pantang larang ini ada pula dibilang orang dahulunya tidak boleh memukul-mukul Tanah pas lagi lebaran. apa namanya itu, bendul rumah. Bendul rumah itu, katanya jangan di pakok-pakok bendul rumah itu. Nanti kita akan kena bisul. Padahal maksudnya bukan begitu. Takut bendul rumah itu akan habis. Itu tujuan sebenarnya. Jadi mungkin sekadar itu pantang larang yang dapat disampaikan. Baiklah, terima kasih Bu. Baiklah, demikian penyampaian dari Datu Amut. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.